aku pindah dari rumahku yang sebelumnya ke rumahku yang sekarang. Karena aku tidak bisa lagi tinggal di dalam satu rumah di mana mantanku bahkan sudah pernah masukin perempuan ke situ. Dan ini ceritanya drama banget gitu, maksudnya sampai mereka melakukan aktivitas gitu ya di tempat tidurku gitu kan, itu kan satu hal yang traumatis banget gitu buatku gitu. Jadi benar-benar aku tinggalkan semuanya. Hanya bisa nama ibu dituliskan di ijazah jika di akte lahir hanya ada nama ibu saja. Sehingga dimintanya adalah kalau mau ada nama aku di ijazah anakku, artinya akte lahir anakku harus diubah. Ini bukan sekedar nama di atas secari kertas ya. This is about dignity. Ini tentang bagaimana perempuan tidak dianggap sebagai orang tua yang utuh. Atau bahkan tidak dianggap sebagai orang tua. Pada saat kemudian aku menyampaikan di media sosial dan waktu itu disampaikan oleh teman-teman dari petisiku, tempat petisiku muncul gitu ya. Itu komentarnya 99,9% datangnya dari laki-laki yang menolak. Ada alasan dari mereka yang menolak itu apa? Of course, kembali lagi ke 3 hal. Budaya, norma, agama. Jadi again, cacat logika yang dipelihara di Indonesia. Sobat Forum, selamat jumpa lagi di Forum Poluan, Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan seorang aktivis perempuan yang dia ini pernah memperjuangkan nama ibu untuk berada di ijazah anaknya. Nah, yuk kita mulai aja ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Mbak Poppy Diharjo. Hai, halo, terima kasih udah undang aku di sini. Iya, terima kasih juga nih saya terhormat sekali bisa ngobrol dengan Mbak Poppy. Mbak Kak apa? Biasanya sih panggilnya Kak Pop. Oh, Kak Pop ya. Oke, aku panggil Kak Pop juga ya, Kak. Silakan. So, gini, yang aku mention tadi nih soal memperjuangkan nama ibu untuk berada di ijazah anaknya itu bisa diceritain nggak sih awalnya tuh gimana? Mungkin berawalnya dari statusku dulu kali ya. Oh, ya. Aku ini seorang ibu tunggal. Ibu tunggalnya bukan by choice ya sebenarnya gitu, tapi ibu tunggal cerai hidup gitu. Sehingga sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Terlepas jadi janda sendiri di Indonesia banyak tantangannya gitu ya. Pada saat anakku mau lulus SD itu di tahun 2021 ya, gitu. Aku sempat nanya sama kepala sekolahnya, apakah nanti akan ada nama orang tua di ijazah kelulusan anak. Kepala sekolahnya bilang, oh ada. Dan aku bilang, aku perlu namaku yang ada di situ. Dan langsung tuh dibilang, nggak bisa, gitu ya. Namun sayangnya saat itu tidak ada alasan yang tepat sebenarnya menurutku. Alasan yang tepat di sini bukan berarti gimana-gimana ya, tapi buatku, aku perlu paham kenapanya. Salah satunya adalah hanya bisa nama ibu dituliskan di ijazah jika di akte lahir hanya ada nama ibu saja. Sehingga dimintanya adalah kalau mau ada nama aku di ijazah anakku, artinya akte lahir anakku harus diubah. Harus ya. Gitu. Buatku sendiri sebenarnya itu 2 hal yang berbeda. Yang satu adalah dokumen kependudukan. Yang sementara yang satu lagi adalah sebenarnya dokumentasi bahwa anak kita sudah menyelesaikan pendidikan. Nggak ada hubungan dengan kependudukan. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin soal logika gitu ya, logika berpikir atau nalar gitu ya, kalau kamu sekolah di luar negeri kan kamu tidak perlu punya dokumen kependudukan bahwa kamu adalah warga negara itu. Kamu tetap bisa mendapatkan ijazah, bukan? Betul. Gitu. Jadi agak sedikit nggak masuk di akal apa hubungannya status pernikahan orang tua anak atau akte lahir anak, nama bapak atau nama ibunya anak dengan
milestone anak di sekolah dengan pencapaian dia di sekolah. Pencapaiannya dia dimanapun lah gitu di institusi pendidikan gitu. Jadi awalnya tuh dari statusku bercerai, kemudian pemahaman pihak sekolah mengenai boleh atau tidaknya digunakan, sama praktik yang memang sebenarnya udah diskriminatif selama bertahun-tahun. Yang pada akhirnya pada saat menyatakan, oh karena peraturannya begitu. Tapi pada saat ditanya peraturan yang mana, nyangkutlah di situ. Sehingga pada akhirnya nggak ada peraturan yang sebenarnya menyebutkan bahwa tidak boleh nama ibu dituliskan di ijazah gitu. Dari situ karena mendapat perlawanan yang keras gitu ya dari pihak sekolah, aku eskalasi ke yayasan. Di yayasan sama juga, nyangkut juga. Sampai akhirnya aku mendapatkan email yang terus terang saat itu aku drop banget ya. Karena satu, tetap aku diminta ganti akte lahir anak. Kalau tidak mau atau tidak bisa, aku diminta untuk satu, membuat surat pernyataan, permohonan bahwa aku minta namaku yang ditulis di ijazah, beserta itu pakai materai ya. Gawat nih pakai materai nih suratnya. Yang kedua, aku perlu memberikan bukti bahwa hak asuh anak ada di aku. Yang ketiga, aku perlu mendatangkan mantan suamiku ke sekolah untuk menandatangani surat izin untuk namaku bisa dituliskan di ijazah anak. Kebayang nggak? Ini bukan sekedar nama di atas secari kertas ya. This is about dignity. Ini tentang bagaimana perempuan tidak dianggap sebagai orang tua yang utuh, atau bahkan tidak dianggap sebagai orang tua. Padahal sebenarnya satu nama yang tidak mungkin tidak ada di akte kelahiran anak adalah nama ibu. Exactly, karena ya dia yang melahirkan. Exactly. Nggak ada nama bapak bisa. Tapi yang tidak pernah mungkin terjadi adalah tidak ada nama ibu di akte lahir anak. Jadi kenapa di ijazah kelulusan justru nama ibu tidak boleh dituliskan? Kan aneh ya? Iya. Gitu. Jadi kayak gitu loh gitu. Nalar yang kayak gitu yang kemudian aku bilang it's a logical fallacy gitu. Ke apa ya? Cacat logika gitu yang dipelihara gitu kalau di Indonesia. Seringkali bahkan masih banyak gitu yang ngomong, "Wah, harus sesuai akte." Iya, tapi di akte kan ada nama ibu. Betul. Iya, tapi kalau misalnya nama bapak masih ada di akte, harus pakai nama bapak. Berdasarkan apa? Kalau biasanya nih pakai Persesjen atau Permendikbud atau apa gitu ya. Sekarang beda lagi. Sekarang menggunakan Perka. Padahal Perka ini ngikutin Permendikbud gitu. Jadi again gitu nih cacat logika yang dipelihara gitu. Lu melihara kesalahan lo berpikir dan lo kekeh gitu. Bahkan menariknya adalah pada saat aku kemudian membuat petisi dan petisi ini tembus sampai lebih dari 16.000 orang yang mendukung gitu ya. Dan kemudian Kemendikbudristek mengeluarkan surat edaran yang menyatakan nih, menegaskan, sebenarnya bukan menyatakan ya, menegaskan bahwa orang tua, kata orang tua artinya ayah, ibu, atau wali. Gitu ya, jadi dikasih tahu juga bahwa ijazah SD, SMP, SMA itu boleh berbeda nama orang tuanya selama nama peserta didiknya sama gitu ya. Kan yang penting kan peserta didiknya sebenarnya, bukan orang tuanya gitu ya. Terus boleh berbeda dan sesuai dengan permintaan dari orang tuanya gitu. Itu pun pada saat kemudian aku menyampaikan di media sosial dan waktu itu disampaikan oleh teman-teman dari petisiku yang tempat petisiku muncul gitu ya. Itu komentarnya 99,9% datangnya dari laki-laki yang menolak. Ada alasan dari mereka yang menolak itu apa? Of course, kembali lagi ke 3 hal. Budaya, norma, agama. Jadi again, cacat logika yang dipelihara di Indonesia. Contoh misalnya, nanti di padang mahsyar gitu ya, nanti di padang mahsyar dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Kalau aku sih sebenarnya nggak kepengen masuk ke perdebatan seputar agama ya, karena
buatku semua orang punya hak untuk mempercayai apapun gitu yang menurut kepercayaannya mereka. Namun buatku pada saat hal yang duniawi disambungkan dengan hal yang sebenarnya di luar duniawi gitu ya, urusannya dengan akhirat dan Tuhan dan lain sebagainya, buatku jadinya nggak relevan, nggak nyambung gitu, ngerti nggak sih? Gitu. Karena ijazah sekolah, I don't think gitu. Kalau aku sendiri, aku nggak tahu sih nih apakah nanti kalian bisa edit atau enggak. Karena buatku, misalnya gitu ya, aku bahkan sampai sempat bercandain gitu kalau misalnya pada saat kita berpulang dan pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah man robuka, bukan mana ijazah SD lo gitu ya. Rasanya jangan disambungin gitu. Ngerti gak sih? Jangan disambungin, itu dua hal yang berbeda gitu. Itu dua hal again gitu. Balik lagi ke cacat logika yang dipelihara. Karena kita begitu yang gak bisa, gak boleh, lu gak boleh gak ngakuin bapaknya sebagai bapak. Bukan itu poinnya. Jika aku tidak ingin mengakui bapaknya anakku sebagai bapaknya dia, aku gak akan keberatan akte lahir anakku dihilangkan nama bapaknya. Tapi aku paham anakku berhak untuk mengetahui bahwa si A ini adalah bapak biologisnya. Dan ini dua hal yang berbeda. Aku mengakui dia, memang dia betul, faktanya adalah dia bapaknya anakku. Namun, orang yang mendampingi anakku selama dia perjalanan berpendidikan adalah aku. Sehingga, tidakkah aku berhak untuk diakui sebagai orang tua anakku? Walaupun gitu ya, mungkin ada orang tua yang sama-sama gitu berkontribusi terhadap pendidikan anaknya gitu ya. Berkontribusi di sini bukan berarti finansial aja ya, gitu. Tapi juga segala hal lah, mendampingi anak belajar gitu ya, atau aktif kalau misalnya diundang ke sekolah, keduanya datang atau salah satunya datang atau bergantian datang gitu ya. Bukan berarti kemudian tetap aja otomatis cuma bapaknya yang boleh. Ada pilihan itu sudah cukup sebenarnya buat perempuan memahami bahwa aku juga diakui sebagai orang tua. That's it. Jadi bukan masalah harus nama perempuan dong. Kan lebih banyak perempuan yang ada di WhatsApp grup sekolah anak-anak. Bukan itu. Tapi ada pilihan yang memungkinkan perempuan untuk mengambil pilihan itu saja sudah cukup sebenarnya. Gitu. Paham ya gitu maksudnya. Jadi bukan masalah lu benci sama bapaknya anak lu, makanya lu maunya nama. Bukan itu. Namun bagaimana perempuan bisa diakui juga sebagai orang tua yang utuh, itu yang penting. Luar biasa sekali alasannya ini. Ternyata ternyata giliran sudah tahu bagaimana ceritanya, kita jadi iya ya, benar juga ya gitu. Benar. Iya. Oke, lalu kemudian sebagai Kak Pop ini kan sebagai aktivis perempuan nih, apa yang memicu Kak Pop untuk speak up atas apapun itulah, seperti yang tadi mungkin contohnya itu, menurut Anda melanggar hak perempuan? Jadi kalau di feminisme itu ada yang namanya personalist political. Artinya pengalaman personal perempuan itu sebenarnya bukan pengalaman yang terisolasi, bukan pengalaman pribadi doang. Tapi ini adalah secara inherent adalah pengalaman semua orang. Yang berujungnya, yang sebenarnya ada akarnya nih. Akarnya dari ketidaksetaraan sebenarnya. Jadi ini it's a bigger issue sebenarnya, sosial politik budaya gitu ya. Gitu. Jadi bukan cuma pengalaman perempuan, pengalaman pribadi aja. Nah, aku juga berawalnya dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi pada saat aku dulu kemudian mantan suamiku memutuskan untuk pergi dan tidak kembali gitu ya. Aku berangkat kerja dulu ya sayang, iya, terus habis itu nggak pulang-pulang lagi. Dari tahun 2015 sampai tahun 2023 guys, nggak pulang-pulang. Kalah Bang Toyib ya nggak tuh, gitu. Bukan tapi kalau dulu kamu tanya aku, mungkin aku nggak bisa ketawa, mungkin aku marah gitu ya. Tapi saat ini mungkin karena aku sudah menyintas gitu ya, aku sudah bukan lagi korban, sehingga aku bisa kembali ke belakang dan melihat apa ya yang sudah aku pelajari dari situ, gitu. Nah, prosesku untuk menyintas itu tak sebenarnya, yang pada akhirnya membuatku berpikir, apa cuma gue doang ya yang kayak gini? Ataukah ini sebenarnya pengalaman juga dialami orang lain? Dan kemudian waktu itu aku masuk ke salah satu komunitas yang memang fokus ke perempuan yang sudah bercerai.
atau perempuan yang menjanda lah gitu ya, baik cerai hidup atau cerai mati. Kalau di Indonesia kan bedanya cuma itu doang, ada cerai hidup, cerai mati. Dan kemudian diundang ke salah satu TV station. Aku kebetulan memang kerja di network TV itu gitu ya, untuk membahas perselingkuhan, Kak. Membahas perselingkuhan dan terus ditanya, sebenarnya yang salah siapa sih? Lakinya apa selingkuhannya gitu ya? Sementara buatku sendiri, karena ini kan relasi antara dua orang. Betul. Jadi pada saat relasi ini tidak berjalan dengan seidealnya gitu ya pemikiran kita gitu. Artinya ada kontribusi keduanya. Betul. Kalau dulu kamu tanya ke aku, salahnya dia lah, dia yang selingkuh, dia gitu ya mungkin. Namun buatku sendiri, sampai di titik di mana dia akhirnya mengambil pilihan untuk berselingkuh, pasti ada kontribusi kami berdua nih, yang menyebabkan pada akhirnya kami berdua renggang, dan kemudian walaupun ada pilihan untuk bercerai dan menyelesaikan dengan baik, dia memilih untuk berselingkuh, ngerti nggak? Gitu. Bukan berarti kemudian aku menyalahkan diriku sendiri, ini gara-gara Poppy juga, makanya suaminya selingkuh gitu ya. Namun pasti ada kontribusi keduanya gitu. Pada saat aku sudah mulai menerima bahwa ada kontribusiku di sana, saat itulah aku mulai menyintas. Jadi aku sudah tidak lagi ibaratnya kalau ada satu lagu dangdut gitu yang bilang Cikini gondang dia, aku begini karena dia. Nah, karena aku udah nggak lagi berpikir kayak gitu, jadi aku sudah mulai bisa memproses semuanya dengan lebih berimbang. Ngerti nggak sih gitu. Terlepas apapun yang kulakukan bukan berarti bisa dijadikan alasan buat dia memilih untuk berselingkuh gitu ya. Namun orang kan punya cara mengatasi masalah yang berbeda-beda ya. Mungkin caranya dia adalah dengan kabur gitu. Tapi kalau buatku sendiri sebenarnya diskusi, sepakati, kemudian kita jalani sama-sama jauh lebih baik gitu. Tapi masih banyak lah orang-orang yang cari gampang gitu ya. Gue kabur aja mendingan gitu ya kan gitu. Fight or flight lah gitu. Jadi pengalaman pribadi yang kemudian aku sampaikan di TV nasional, dan kemudian habis itu Instagramku rame. Dengan isinya perempuan-perempuan yang menceritakan hal yang sama. Bukan sama sih sebenarnya, mirip lah gitu ya. Karena kan cerita kita mungkin mirip tapi nggak mungkin 100% sama. Dan dampaknya juga nggak mungkin 100% sama. Jadi dari situ tuh, dari situ yang kemudian, aku berpikir, ternyata banyak juga perempuan yang mengalami hal yang seperti ini. Dan pada akhirnya aku berpikir, apa yang bisa aku lakukan ya? Ternyata hanya dengan mendengarkan cerita mereka, nggak pakai duit, aku maksudnya ibaratnya aku nggak perlu bayar untuk dengerin mereka, aku nggak perlu melakukan apa-apa untuk mendengarkan mereka, itu cukup membantu mereka. Oke. Lalu kalau dilihat dari ceritanya Kak Pop itu kan tadi yang sebelumnya itu ada pro ada kontra. Nah, untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu misalnya, itu Kak Pop ngapain tuh? Atau emang pro kontra ini ada tergantung dari apa yang Kak Pop perjuangkan gitu? Pro kontra tergantung nih. Jadi ada pro kontra yang internal dan ada yang eksternal. Internal adalah pergulatan batinku karena hal-hal yang selama ini ditanamkan padaku. Kan kita lahir gitu ya. Begitu kita lahir, kita diharapkan, kita diajari oleh orang tua kita untuk menjadi anak yang berbakti. Betul. Pada saat kita menjadi istri, kita diharapkan untuk menjadi istri yang mengabdi. Pada saat kita jadi ibu, kita sudah berganti nih jadi ibu, kita diharapkan menjadi perempuan yang laksana bidadari, nggak boleh ada salahnya gitu ya. Gitu. Jadi buatku karena dari kecil gitu ya ditanamkan seperti itu, sehingga pada saat kemudian ini terjadi padaku gitu ya, dia menghilang tiba-tiba gitu ya, aku jadi merasa bahwa tanggung jawabku untuk mempertahankan, ngerti nggak sih? Tanggung jawabku untuk memastikan kalau rumah tanggaku tetap utuh. Karena jika aku membiarkan diriku diceraikan atau bercerai, artinya aku gagal. Apalagi kita diajari sama orang tua kita dan orang-orang di sekeliling kita, nikah tuh sekali seumur hidup. Apapun yang terjadi dengan pernikahanmu, baik buruknya pasanganmu, kamu terimalah dia apa deh gitu ya. Gitu, sehingga itu kan membuat jadi, nih gue pertahanin, gue bertahan, atau gue lepasin ya gitu. Itu diri sendiri aja seperti itu. Plus, seperti yang kita sebelumnya ngobrol gitu ya, seperti yang tadi aku bilang, orang terdekat belum tentu orang yang tepat untuk kita jadikan tempat curhat.
Bayangkan, aku akhirnya berani bilang sama ibuku bahwa aku memutuskan untuk mau bercerai sama dia. Dan kami berpisah, itu berbulan-bulan sebetulnya. Namun, percayakah kamu apa yang ibuku sampaikan? Terlepas ibuku tahu dia sudah pergi. Adalah, sabar dulu aja, Ndek. Kasian anakmu. Bayangkan. Kamu udah berusaha untuk yang oke, plus minus kalau gue bercerai ini gitu ya. Kita udah pergulatan batinnya, terus kemudian pada saat kita bercerita menyampaikan dengan kita udah yakin nih, orang terdekat kita malah bilang sabar aja dulu. Semua pernikahan itu pasti ada aja cobaannya, gitu ya. Dan itu sebabnya pada saat aku ngomong sama ibuku, aku stop. Mama, ini Poppy mau cerita, nggak usah dikomentarin, doain aja supaya jalannya ke depan jadi lebih baik. Jangan kasihan sama anakku, karena anakku kan nggak ditinggal di pinggir jalan terus kemudian kita abaikan gitu. Dia masih punya aku. Jadi jangan kasihan sama dia masih punya aku. Setelah itu apa? Ibuku maksa untuk bersamaku, tinggal bersamaku hampir 1 bulan. Hanya untuk melihat apakah aku mampu sendiri. Tapi the biggest accomplishment of all adalah pada saat ibuku akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan sebelum dia pulang, dia pegang mukaku dan dia bilang, bisa kamu, Ndek, that's it. Tanpa dia bilang, oh I'm proud of you, gitu-gitu ya. Tapi dengan seorang ibu Sunartis di Harjo bilang, bisa kamu, Ndek, it's the same as dia bilang that I can do this. And that matters gitu. Makanya aku bilang mungkin kalau orang terdekat itu yang perlu dipahami ya. Bahwa kadang-kadang kami curhat hanya untuk didengarkan. Bukan untuk diceramahin, dipaksa untuk berpikir seperti yang kamu mau gitu-gitu ya. Gitu. Karena buatku sendiri aku paham bahwa jika aku bercerai, mungkin ibuku akan merasa bahwa dia gagal mendidikku. Gitu. Jadi kayak masih nyambung gitu loh. Social conditioningnya masih nyambung satu sama lain gitu tak. Oke. Lalu tapi tadi kan Kak Poppy bilang kalau Kak Poppy ini ditinggalkan gitu ya. Apakah itu salah satu bentuk KDRT? Iya dong. Jadi KDRT itu sebenarnya dimensinya banyak ya. Jadi orang-orang rata-rata taunya dipukulin gitu. Iya, fisik atau karena itu yang paling mudah diidentifikasi. Kalau misalnya psikis kan susah ya mengidentifikasinya, gimana orang lo fisiknya baik-baik aja kelihatannya gitu. Jadi sehingga ada pembuktian yang perlu perlu disampaikan gitu. KDRT sendiri ada yang fisik, ada yang psikis, ada yang verbal, bahkan ada yang ekonomi. Oke, ternyata ekonomi juga masuk ya? Ekonomi juga masuk, salah satunya tidak dinafkahi. Terlepas kamu masih menikah gitu ya, kamu masih menikah, dia kehilangan pekerjaan, sebenarnya nggak apa-apa. Namun jika kemudian dijadikan alasan buat dia nggak mau kerja, nggak mau berusaha, dan itu sudah masuk kategori penelantaran atau kekerasan ekonomi. Padahal kamu mampu, namun kamu tidak mau berusaha aja nggak mau gitu. Ngerti nggak sih? Jadi itu udah masuk kekerasan ekonomi sebenarnya. Atau kamu yang tadinya bekerja, gaji kamu 100 juta gitu misalnya. Tapi karena gajinya dia cuma 60 juta, dia minta kamu untuk, karena dia ngerasa, ntar semua orang tahu nih gaji istri gue 100 juta, sementara gue cuma 60 juta. Udah kamu diam aja di rumah. Berarti itu lebih ke insecure dong? Betul, tapi dengan dia membatasi kamu untuk berdaya, untuk menghasilkan uang sendiri dan lain sebagainya, itu juga termasuk kekerasan ekonomi. Yang pada akhirnya, jika misalnya, kan perpisahan itu tidak bisa terelakkan ya. Baik perpisahan karena perceraian, karena penelantaran, ataupun karena kematian. Gitu. Jadi semua orang yang menikah akan jadi janda atau duda pada waktunya, kecuali dia mati duluan gitu ya. Gitu. Secara logika tuh sebenarnya gitu. Kalau nggak mau jadi janda, nggak mau jadi duda, jangan menikah. That's it. Gitu. Perpisahan itu tidak dapat dielakkan, sehingga jika kita membatasi seseorang untuk berdaya, artinya kita sudah melakukan kekerasan. Aku soalnya disuruh sama suamiku nggak kerja, Kak. Kemudian suaminya stroke, tidak lagi bisa bekerja. Istrinya setengah mati nyari duit buat anak-anaknya, dan karena dia sudah terbiasa selama 12 tahun tidak ngapa-ngapain, bingung dong. Gue gimana caranya untuk berdaya ya? Artinya, ya itu.
jadi berpotensi kekerasan karena pada akhirnya ini berdampak buruk buat keluarganya sebenarnya bersama anak-anaknya juga gitu loh Tak. Okay. Jadi KDRT tuh sebenarnya banyak bentuknya, dimensinya tuh banyak. Namun yang memang banyak diketahui oleh orang-orang adalah KDRT fisik gitu. Lalu apa yang bisa Kak Pop lakukan untuk mendorong perempuan-perempuan di sana yang mungkin mengalami KDRT yang sama seperti Kak Pop ini untuk bisa speak up, untuk bisa bicara? Sebenarnya sih bukan langkah pertama sih bukan speak up sebenarnya Tak. Iya, apa tuh? Langkah pertama adalah self awareness, lu aware aja dulu. Oke. Paham dulu. Yeah. Karena ibaratnya gitu ya, kamu biasanya kamu terbiasa dengan ibumu yang suka nempeleng gitu misalnya. Yeah. Jadi kamu biasa aja gitu kalau kamu nempeleng anakmu. Sampai kemudian aku ngeliat, nggak gitu. Terus kamu, hah kenapa? Karena kamu terbiasa melihat pola itu sehingga kamu juga mengadopsi pola itu. Tapi pada saat ada misalnya aku orang luar yang bilang ada cara lain loh sebenarnya untuk menegur anakmu, kamu bilang, hah masa sih? Oh ya? Terus kemudian kamu jadi kepo gitu ya? Yeah. Coba gue cari tahu, iya bener. Kata Kak Pop, ternyata ada loh anak diajak ngobrol, ternyata ada loh anak diajak ini, ternyata ada loh. Aku minta ibuku yang ngomong ke anakku gitu ya, ada berbagai cara ternyata. Oh, oke. Itu aware. Setelah itu baru mikir, apa yang terjadi padaku? Jadi, kalau di kita sendiri tuh kita biasanya memberikan ada teknik namanya STAR teknik. Stop, think, assess, address. Stop dulu. Setelah itu mikir, sebentar. Apakah yang terjadi padaku adalah bentuk kekerasan, bentuk KDRT? Kayaknya ya deh. Assess. Assess di sini, biasanya aku masuk di assess. Kamu datang ke aku misalnya, Kak Pop, suamiku tuh kemarin ngelempar kunci rumah. Nggak ke aku sih Kak Pop, tapi ke sebelah kepalaku. Deket banget, hampir kena mukaku. Gitu ya? Itu KDRT bukan sih Kak Pop? Gitu ya? Sehingga aku bisa menyampaikan, oke, apa saja contohnya? A, B, C, D, E, F, G. Oh ini termasuk KDRT. Tak. Karena begini. Apa yang bisa kulakukan Kak Pop? Misalnya gitu ya? Dan baru aku sampaikan, ada pilihan apa saja sih yang bisa kamu pertimbangkan. Jadi aku nggak yang, lu cerai aja. Atau yang, lu lapor aja ke polisi. Enggak. Tapi aku sampaikan ada pilihan apa saja. Dan kemudian aku minta kamu untuk endapkan dulu. Endapkan dulu ya Pita, biar kamu bisa digest ibaratnya apa sih, mencerna dulu. Setelah cerna, address. Ambil pilihan yang paling tepat untukmu, bukan menurutku. Yang paling tepat untuk, walaupun kamu nanya pendapatku gitu ya. Kak Pop gimana nih Kak Pop? Menurut Kak Pop solusinya apa gitu ya? Aku akan tanya kamu maunya apa, dan setelah itu aku akan kasih tahu ke kamu ada pilihan apa saja. Dan menurut kamu ada pilihan apa saja, dan habis itu kita diskusi tentang apa saja konsekuensinya atau dampaknya, dan setelah itu kamu bisa putuskan sendiri. Aku memutuskan untuk diskusi dulu sama suamiku, Kak Pop, misalnya gitu ya. Karena bisa jadi suamimu juga ada kasus-kasus di mana sebenarnya pelaku ini nggak ngerti kalau itu bentuk kekerasan. Jadi dia pikir itu cuma dia mengelampiaskan rasa frustasinya. Sehingga setelah dia paham bahwa itu adalah bentuk kekerasan, dia mulai berefleksi nih. Oke, berarti gue perlu cara yang lebih efektif untuk meregulasi emosi gue. Gitu. Nah, bagus kalau misalnya ada diskusi itu kan? Iya, betul. Gitu. Sehingga kalau diskusi ini nggak works, baru kemudian kita mikirin langkah berikutnya. Alih-alih, udah cerain aja gitu. Kalau misalnya, makanya aku bilang orang terdekat belum tentu orang yang tepat. Karena kadang-kadang juga orang terdekat emosi duluan. Hah, lu digituin, cerain aja udah gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin masih ada pilihan lain yang bisa dipertimbangkan setidaknya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya memutuskan untuk kayak Kak Pop tadi bercerai gitu. Ada pertentangan diri gak sih di diri Kak Pop ini, saya mau bercerai tapi saya masih tetap mau lanjut nih,
tapi saya ini gimana gitu. Ya iya, kayak tadi aku bilang sebenarnya internal dulu kita yang pertentangan internal dulu sebenarnya yang lebih berat dibanding eksternal. Karena kita diajari untuk peduli dengan omongan semua orang, terutama kita perempuan ya, gitu. Bahkan bagaimana abang nasi goreng di pengkolan berpikir tentang kita aja kita suruh mikirin. Iya. Kamu pakai baju yang benar. Nanti kalau abang-abang di pinggir jalan gitu ya, kan kita diminta untuk mikirin semua pendapat orang gitu tentang kita, sehingga pada akhirnya kita jadi mikir panjang pada saat mau bercerai. Kamu tahu nggak, dari pertama dia pergi sampai akhirnya aku memutuskan untuk menggugat cerai itu berapa lama? Hampir 2 tahun, Pak. Berarti pergejolakan di dirinya Kak Pop itu selama itu ya? Iya. Dan buatku gini ya, ada orang gitu yang bilang, lu ngapain digantungin sama suami lo udah bertahun-tahun, lu nggak ceraiin juga. Karena kan semua orang perjalanan menyintasnya beda-beda ya. Betul. Nggak ada yang, udah 3 bulan mestinya mah lu udah move on gitu ya. Proses kita pulih tuh beda-beda, Pak. Tergantung dampaknya seperti apa ke kita dan bagaimana, ibaratnya kayak luka gitu ya. Luka goresan, kalau kita giniin terus kita kegores gitu ya. Dengan luka patah tulang kan berbeda pulihnya. Betul. Patah tulang kayak aku nih ya, gitu kan, aku patah di 2 titik gitu ya. Patah 1 titik sama patah 2 titik kan beda pulihnya. Oh, patah kakinya gitu ya. Orang mungkin menggeneralisasi dengan, kakinya patah. Tapi seberapa buruk patahnya kan nggak tahu kita gitu, sehingga prosesnya itu berbeda-beda. Jadi buatku kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, kok Kak, suamiku nih udah pergi udah 9 bulan yang lalu, aku perlu ceraiin atau enggak ya? Aku nggak akan bilang dia bodoh. Lah ngapain lo? Udah 9 bulan lo masih ceraiin lah gitu. Enggak, karena buatku penting buat mereka paham dulu bahwa mereka punya waktu untuk mengambil keputusan. Gitu. Bukan berarti mereka bodoh ya. Bukan berarti mereka mau aja gitu diperlakukan buruk. Tapi semua orang punya proses yang berbeda-beda gitu. Lalu waktu Kak Pop mau memutuskan untuk saya mau bercerai saja, itu ada komunikasi dengan anak atau bagaimana? Of course. Jadi bahkan sebelum aku memutuskan untuk bercerai ya sebenarnya. Karena perubahan itu terjadi pada saat bapaknya pergi kan. Iya. Ibaratnya tadinya ada mic di sini, kemudian nggak ada mic. Berbeda. Kan kamu jadi terus ya, settingnya gimana ya? Iya. Karena nggak ada mic di sini, atau tadinya ada ini terus kemudian nggak ada ini. Apa ya? Apakah kita perlu cari gantinya ataukah biarkan kosong begitu saja gitu ya kan? Iya. Jadi hal pertama yang ku sampaikan ke anakku adalah bahwa akan ada perubahan dinamika di rumah kami. Bahwa hanya akan ada aku dan dia. Berat nggak? Berat. Aku pindah dari rumahku yang sebelumnya ke rumahku yang sekarang. Karena aku tidak bisa lagi tinggal di dalam satu rumah di mana mantanku bahkan sudah pernah masukin perempuan ke situ, dan ini ceritanya drama banget gitu, maksudnya sampai mereka melakukan aktivitas gitu ya di tempat tidurku gitu kan, itu kan satu hal yang traumatis banget gitu buatku gitu. Jadi benar-benar aku tinggalkan semuanya, bahkan sampai tempat tidur aku tinggalkan. Aku ganti tempat tidur baru gitu, rumah baru, dengan harapan aku bisa mulai dari awal bersama anakku. Semalam sebelum aku pindah ke rumah yang baru, anakku bilang, "Mama, Papa akan ikut kita nggak?" Itu ya, jantung kayak copot. Tau gak sih? Karena ini jenis pertanyaan yang tidak ada dari kita, satupun dari kita yang siap untuk menjawab. Dan aku bilang ke anakku, karena anakku lebih banyak bahasa Inggris ya, jadi aku sampaikan ke anakku, Papa tidak, sepertinya enggak nak. Papa tidak lagi mau tinggal bersamaku. Aku. Jadi aku menyebutnya aku, bukan kita. Iya. I don't think he wants to live with me anymore. Dan kemudian anakku bilang, tapi aku pengen tinggal sama Papa. Dan aku bilang, tidak apa-apa. Kalau kamu mau tinggal sama Papa, nggak apa-apa nak, boleh. Tapi Mama tidak bisa ikut. Karena Papa tidak mau tinggal sama Mama. Kok anakku nangis sampai terseduh-seduh. Gitu. Itu
patah hatiku bukan untukku. Rasa patah hatiku karena ditinggal gitu ya, waktu itu merasa ditinggal sama suamiku, rasanya nggak ada artinya dibanding patah hati anakku yang kurasakan. Kan kalau ibu gitu ya, rata-rata kalau ibu gitu ya, anak gue yang sakit tuh gue aja yang sakit, kenapa sih gitu ya. Iya, betul. Jadi pada saat aku melihat dia patah hati itu, wah itu rasanya aku lebih patah hati. Tak? Jadi aku sampaikan ke dia, menurut kamu kenapa papa tidak mau tinggal bersamaku lagi? Kamu tahu nggak dia bilang apa? Mungkin karena aku selalu berantakan mainanku di rumah. Jadi rumahnya berantakan terus. Kebayang nggak? Dan aku bilang, no, it's not your fault. Tapi aku dan papa sudah tidak bisa lagi bersama. Satu yang menurutku patut untuk dijadikan catatan, mohon jangan diedit gitu, adalah bagaimana perempuan sering menjanjikan ke anaknya. Menjanjikan dalam artian gini, tapi papa tetap sayang kok sama kamu, walaupun udah nggak sama-sama kita lagi, nanti papa juga akan pulang kok, gitu ya. Don't do that. Jangan lakukan itu. Kenapa aku tidak melakukan itu? Karena artinya aku akan melihat patah hati yang lebih lagi ke anakku jika bapaknya tidak muncul, bapaknya tidak melakukan apa yang aku bilang akan dia lakukan. Malah lebih jahat kan ke anak kita. Betul. Jadi I cannot speak on his behalf. Jadi pada saat anakku nanya, jadi kenapa papa pergi? Aku jawab, aku tidak bisa jawab. Karena aku juga sama bingungnya, nak. Dan it's okay. Kalau kita bingung, kita nggak tahu jawabannya, jangan maksa untuk jawab buat anak kita. Sampaikan aja, aku juga sama bingungnya, nak. Mama juga nggak tahu. Yang tahu jawabannya hanya bapakmu. Berarti Jadi, biarkan dia untuk kalau mau tanya, nggak apa-apa, kamu tanya ke papamu. Terlepas bapaknya mau bilang, oh karena mama kamu jahat apa segala macam, that's his call. Namun aku tidak akan bicara atas nama bapaknya. Karena buatku itu lebih jahat ya ke anak ya. Saya dengan bilang, nanti papa juga pulang, kapan? Anakmu akan bisa nanya terus gitu. Pasti dia akan papa pulang nggak? Ya. Papa pulangnya kapan? Papa pulangnya kapan? Gitu ya. Kan itu lebih jahat menurutku ya. Itu malah memperpanjang deritanya ibaratnya gitu ya. Gitu. Jadi jujur sesuai umur kalau buatku. Karena anakku waktu itu umur 5 tahun, menurut kamu anakku paham nggak konsep cerai, konsep pernikahan? Tidak pasti. Exactly gitu. Jadi jujur sesuai umur aja gitu. Apa yang menurutmu tidak dia pahami? Rata-rata perempuan pada saat mereka bilang anakku terlalu kecil untuk paham. No, bukan itu alasannya. Percaya nggak? Alasannya apa? Dia belum siap untuk menyampaikan ke anaknya. Dia nggak tahu bagaimana cara menyampaikannya ke anaknya. Jadi bukan anaknya yang nggak paham. Tapi kitanya yang belum paham bagaimana ya caranya gue ngomong ke anak umur 5 tahun tentang ini gitu. Supaya dia paham juga. Supaya dia paham gitu kan gitu. Jadi sebenarnya tantangannya bukan di anaknya tapi di kitanya. Bagaimana kita menyampaikan ke anak kita gitu. Jadi bukan hal yang mudah. Lebih sulit sebenarnya untuk menyampaikan ke anak-anak kita karena butuh kesiapan kita. Kitanya perlu jejak ibaratnya. Kita perlu jejak untuk kita bisa menyampaikan sesuatu yang mudah untuk dipahami sama anak-anak kita. Gitu. Jangan mengecilkan sih menurut aku ya, gitu. Karena rata-rata dia masih terlalu kecil, dia masih apa gitu. Daya lenting anak-anak kita tuh sebenarnya jauh lebih bagus dibanding kita orang dewasa. Perseverance mereka tuh jauh lebih luar biasa dibanding orang dewasa sebenarnya. Gitu. Karena mereka adaptability-nya mereka beradaptasi dengan lebih mudah sebenarnya. Sebagaimana kalau kita ngelihat gitu ya, anak kecil kok kayak gampang banget dapat teman di sini, dapat teman di situ, kok dia tiba-tiba ngobrol sama orang ini gitu ya. Jadi adaptability mereka tuh sebenarnya jauh lebih baik daripada orang dewasa. Kalau kita kan milih-milih dulu, sebentar, masa sih aku ngobrol sama mbak yang lagi berdiri di situ, emang aku siapa gitu, dia siapa gitu ya kan. Tapi kalau anak kecil kan santai aja, hai kak, kamu lagi apa gitu, bisa gitu ya. Gitu. Jadi so that's the thing gitu yang kita perlu ingat dari anak-anak kita, bahwa mereka adalah individu yang sebenarnya punya ketahanan mental yang lebih baik dibanding kita. Gitu. So berikan mereka kesempatan untuk berkontribusi terhadap pilihan-pilihan yang ada dalam hidupnya mereka.
setidaknya. Jadi walaupun kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab pada mereka, perlu untuk memberikan arah, namun kita perlu memberikan kesempatan buat mereka berpartisipasi juga. Gitu. Jadi nggak yang cuma dengerin apa yang mama omongin gitu ya. Namun bagaimana menurut kamu? Diberikan kayak mereka mau mengungkapkan apa juga diberikan kesempatan. Exactly. Gitu. Jadi buatku ya itu ya gitu. Maksudnya anak itu memang tanggung jawab kita, tapi pahami bahwa anak itu juga individu yang merdeka. Gitu. Oke. Jawabannya sangat menyentuh saya banget. Kalau gitu kita minum dulu deh. Terima kasih. Kayaknya pembahasan kita seru banget hari ini. Oke. So, Kak Pop untuk healing diri sendirinya itu gimana tuh ketika saat itu? Sama, kayak aku bilang gitu ya. Dari titik Cikini Gondang Dia nih ya. Dari titik Cikini Gondang Dia, kemudian aku bertanya lalu apa? Aku nih kayak gini nih karena ini. Waktu itu malah aku mendeskripsikan kondisiku sebagai udah jatuh, ketimpa tangga, diinjak-injak, dibakar gitu ya. Udah hancur lebur gitu ibaratnya gitu ya. Kayaknya dunia runtuh lah gitu ya. Dan kalau aku pribadi melihat ke belakang, aku akan bilang, gila, berlebihan sih lu sebenarnya gitu. Namun saat itu aku merasa bahwa aku tidak berlebihan. Dan itu sebabnya penting buat kita-kita jika ada orang terdekat kita datang untuk tidak mengecilkan. Karena rasanya seperti itu dulu, tak. Terlepas kalau kita lihat ke belakang kemudian kita ketawa sendiri gitu ya. Tapi saat itu rasanya seperti itu, gitu. Dari situ kemudian ibaratnya nih aku di kubangan nih kan. Jatuh di kubangan gitu ya, kotor dan lain sebagainya, ngerasa yang ya Allah kasihan banget sih gue gitu. Oke, gue pergi, gue ditinggal sama anak gue, udahlah pergi, bukan cuma pergi doang tapi ninggalin utang gitu ya kan. Kayak sedih banget hidup gue. Tapi kemudian aku bertanya pada diriku sendiri, lalu apa? Terus apa? Jatuh nih, terus apa? Ya bangun. I'm at the lowest point nih, berarti ada orang yang ngomong nih, aku ada di titik terendah dalam hidupku gitu ya, kan suka ada yang curhatan-curhatan gitu-gitu ya. Ada di titik terendah dalam hidupku. Bagusnya apa tak? Kamu ada di titik terendah? Lebih bisa refleksi diri. You cannot go any lower than lowest, tak? Oke. The only way for you adalah ke atas ya naik. Karena kita sudah tidak bisa. Udah nggak bisa lebih rendah lagi, no? That's the bright side sebenarnya. Dengan kamu ada di titik terendah, kamu tidak bisa lebih rendah lagi dari saat itu. Sehingga kamu tidak lagi punya pilihan untuk lebih rendah lagi. Kamu pilihannya hanya naik. Bangun. Ya udah bangun. Bangunnya gimana? One day at a time. Bangunnya dengan move on? Enggak. Dengan move forward. Jadi itu sebabnya kenapa aku tidak pernah menggunakan kata move on, tak? Karena move on itu diasosiasikan dengan lupakan masa lalu, lihat ke depan gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya memories linger. Makin kita berusaha untuk lupakan, makin kita ingat apa yang mau kita lupain gitu. Tapi dengan kita membuat memori-memori baru, kan pada akhirnya ini mundur. Karena memori baru ibaratnya kayak storage gitu ya kan. Storage makin lama makin ada memori baru bareng sama anakku. Ada memori ini, ada memori ini, ada memori ini, memori ini, memori ini, memori yang ini udah makin lama makin pudar. Kadang suka tiba-tiba nongol. Kalau ada trigger lagu, trigger tempat, trigger bau. Kadang-kadang kan gitu ya, kita nyium bau sesuatu. Kok nih kayak baunya kayak bau mantan pacar aku gitu ya. Gitu. Namun dengan kita aware bahwa memori itu tidak akan pernah hilang, bisa jadi pudar, namun bisa datang tiba-tiba, kita jadi paham bahwa kita juga bisa terus maju, terlepas memori itu
nongol every once in a while gitu. Sekarang tanggal berapa? 22 Juli. Tahun lalu mestinya di tanggal ini aku menikah. Menikah lagi. It didn't work. Ada. Mantan tunanganku juga berselingkuh. Punya selingkuhan. Kebayang ya? But here I am. 1 tahun kemudian, aku bisa bercerita mengenai 1 tahun yang lalu tanpa aku berderai air mata. Bukan karena memori itu sudah hilang, namun karena aku paham bahwa apapun yang aku pikirkan saat ini tentang hari itu, di tanggal itu, di tahun itu, tidak ada yang bisa kulakukan. Selain mengikhlaskan, right? Betul. Let it go. Jadi aku punya satu doa andalan sebenarnya, itu serenity prayer kalau di bahasa Indonesia adalah doa keikhlasan. Tuhan berikan aku keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Yang mana yang bisa gue ubah, yang mana yang tidak bisa gue ubah. Contoh warna kulitku. Aku bisa aja sebenarnya bikin warna kulitku jadi lebih light. Namun sebenarnya kan ya Tuhan udah nyiptain gue udah kayak gini, ya udah. Either you do something about it or you accept it. That's it. Jika bisa kamu ubah, ubahlah. Jika tidak bisa kamu ubah, terimalah. Dari situ kan kemudian kita jadi bisa maju lagi 1 langkah, maju lagi 1 langkah, maju lagi 1 langkah. Sama aja kalau kita naik ojol gitu ya, ojek online kan kita bisa melihat titik kita tuh. Iya, betul. Bukan berarti hilang titik yang awal, enggak. Titik awalnya masih ada di titik awal itu, tapi makin lama makin jauh, gitu. Gitu aja gitu. Jadi apa ya? Bagaimana kita berproses? Kan nggak cuma berproses doang, tapi ada progres. Dari proses ini ada progresnya loh. Progresnya berapa persen, tak? 2% Kak. Ya nggak apa-apa. It's still progress. Tapi Kak Poppy progresnya 80%. It's okay, that's me. Semua orang bergerak dengan pace yang berbeda gitu. Jadi be kind to yourself sih buatku, aware sama kemampuan dirimu sendiri, sama bagaimana kamu berproses. Pahami bahwa caramu berproses dengan cara orang berproses berbeda gitu. Dan bikin bikin goal yang paling bisa dicapai olehmu. Bukan yang menurut orang-orang seharusnya kamu capai, gitu. Jadi dari 1 tahun yang lalu ke sekarang, yang sudah aku capai adalah 1, aku kembali sekolah. Yang kedua, aku bisa yang kedua, Instagramku verified, ya kan? Itu achievement kalau buat aku gitu. Terus kemudian aku jadi partner, aku diundang sama WHO untuk International Women's Day. Itu achievement buatku. Aku sudah mulai, aku berhenti jadi karyawan di bulan September tahun lalu. Look at me, aku tidak kekurangan apapun. Aku bukan orang kaya ya, maksudnya yang dapat warisan dari orang tua miliaran gitu. No, tapi aku masih bisa maju terus bersama anakku sampai detik ini. That's an achievement. Jadi yang penting adalah pada saat kita fokus pada diri kita sendiri, bukan apa yang terjadi pada kita. Tapi bagaimana kita jadi diri kita setelah proses itu berlangsung, gitu. Setelah kejadian itu berlangsung, gitu. Gitu lah. Jadi apa yang aku tangkap adalah kita harus bisa fokus dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melangkah lagi untuk bisa lebih maju lagi. Tanpa kita harus kayak memikirkan hal-hal yang membuat kita berada di bawah waktu itu. Iya, gitu atau diam aja gitu di situ. Ngerti nggak sih? Iya. Kayak pada saat kita ngomongin diri kita sebagai korban, kan kita masih memposisikan diri kita di situ. Tapi pada saat kita bilang kalau kita berproses untuk menyintas, artinya kita sudah melakukan 1 langkah untuk maju. Gitu. Apapun itu langkahnya. Gitu ya, Tak? Gitu. Oke, lalu apa pesannya terakhir nih buat Kak Pop? Pesan-pesan untuk perempuan di luar sana. Buatku sih sebenarnya adalah 1, buat definisi untuk dirimu sendiri. Definisimu apa sih? Bukan menurut orang kamu apa.
Yang paling penting adalah bagaimana kamu mendefinisikan dirimu sendiri. Kamu ini ibaratnya sebuah film nih, hidupmu adalah film gitu ya. Kamu adalah sutradara, penulis, pemeran utama. Kamu tidak bisa mengubah orang-orang di sekelilingmu, tapi kamu bisa mengganti orang-orang di sekelilingmu. Ada teman toksik gitu, oh temanku toksik banget, ya nggak apa-apa, kamu tidak perlu mengubah dia. Tapi kamu bisa mengganti temanmu dengan orang lain dan lain sebagainya. Kamu punya pilihan itu sebenarnya gitu. Jadi pahami definisimu. Begitu kamu paham definisimu, kamu akan bisa berdaya sejak dalam pikiranmu. Jadi tidak lagi perlu orang untuk yang kamu bisa, semangat, kamu akan mampu gini. Enggak, tapi pada saat kamu sudah bisa melihat dirimu sendiri di cermin dan bilang, I can do this. You're awesome gitu ya. Kamu bisa lakukan ini gitu. Kamu bisa terus maju. Hari ini kita mandi yuk. That's it. Kadang-kadang tuh kita hanya butuh melihat diri kita di cermin dan bilang, hari ini bangun yuk mandi. Itu udah cukup kadang-kadang. So define yourself, be kind to yourself, dan pahami bahwa apa yang orang sampaikan mengenai dirimu hanya akan menjadi dirimu jika kamu mengamini. Jadi kalau ada orang yang bilang, Pita kamu jelek banget pakai hijab warna pink, kan kamu nggak lagi pakai warna pink, santai aja. Oke, gitu ya, langsung. Jadi karena kamu sudah mendefinisikan dirimu sendiri tidak pink, kamu akan biasa aja pada saat ada orang yang ngata-ngatain kamu, kok lo jelek banget pakai warna pink gitu ya. It's okay, I know me, I know my definition, I know who I am. I am not going to be bothered. Aku tidak akan terganggu dengan omongan apapun yang disampaikan orang lain. Point taken. Kita ibaratnya semua orang punya hak untuk ngomong apapun tentang kita, right? Kita punya 2 tangan. Nggak akan cukup untuk nutupin mulut semua orang, right? Tapi cukup untuk menutup telinga kita sendiri supaya kita bisa fokus. That's it. Dia speechless. Saya speechless karena memang struggle hidup tuh bener-bener ini ya, bener-bener di umur yang seperti ini memang sangat dirasakan gitu. Betul. Kan saya perempuan, anak pertama juga, jadi kayak gimana? Iya betul. Ada definisi-definisi tertentu yang ditempelkan ke kamu, betul kan? Sebagai anak pertama, sebagai anak perempuan pertama, sebagai ini gitu ya. Tambah-tambah tuh ininya gitu. But makanya di komunitasku, aku punya satu komunitas support group berbasis komunitas namanya Perempuan Tanpa Stigma, dan kita menyebutnya adalah melawan stigma dengan berdaya. Bagaimana caranya berdaya? Dengan kita aware dengan kemampuan kita sendiri dulu. Tapi pada saat kita udah ngomong ke diri kita aja udah jahat gitu ke diri kita sendiri, bagaimana kita berharap orang-orang akan berkata baik tentang kita? Gitu. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya. Sudahkah kamu menerima dirimu apa adanya? Jangan berharap orang untuk menyayangimu, untuk mencintaimu dengan apa adanya jika kamu sendiri aja belum menyayangi dirimu, mencintai dirimu apa adanya, gitu. Betul. Oke, wah luar biasa sekali pembahasan kita hari ini dan sangat touch my heart banget karena ya begitulah struggle-nya perempuan ketika menjalani hidupnya itu tidak semulus itu ya, Sobat Forum. So, semoga aja pembahasan kita hari ini, saya bersama dengan Kak Pop, sangat bisa menginspirasi Sobat Forum semua untuk bisa lebih fokus pada diri kalian sendiri ya, khususnya perempuan-perempuan. Dan juga melangkah lebih maju lagi karena kedepannya kita kan nggak tahu nih, hidup kita kan seperti apa, akan ada kebahagiaan-kebahagiaan apa lagi yang akan ada di hidup kita. So ya, Kak Pop, ada oleh-oleh dari aku buat Kak Pop. Terima kasih. Thank you so much. Aku berdiri atau? Enggak apa-apa, duduk aja. Thank you so much. Terima kasih. Aku mau selfie, boleh? Boleh dong. Oke, sebentar ya. Selfie ya, Kak. 1, 2. 1, 2.
Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih sudah datang. Sudah mendatangkan aku ke sini. Kayak aku yang hostnya. Maaf ya. So terima kasih untuk Sobat Forum semuanya sudah menyaksikan Forum Poluan, Pola Pikir Wanita. Jangan lupa terus saksikan Forum Poluan setiap hari Senin bersama dengan tamu-tamu saya lainnya yang akan menginspirasi Sobat Forum semuanya. So, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa.